Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS215 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 354 mili, ukuran magnetnya 217 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 130 mili, ketebalan gasket 13 mili, ukuran antara baut 371 mili, ukuran terluarnya 388 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,61 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38 sampai 3300 Hz atau 3,3 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 37,01 Hz, RE 5,955 ohm, QMS 10,44, CAS 0,351, QTS 0,34, CMS 0,141 mm per Newton, MMS 131,3 gram, efisiensi 2,242%, BL 22,74 Tesla meter, fast 163,1 liter, SD 0,09 meter persegi, XMAX 5,65 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 0,986 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 105,4. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 500 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengambelan yang di paralel, maka akan membutuhkan daya 1000 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 60 Hz, tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 131 desibel.
Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 54 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 61 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port di sini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 450 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 80 mili. Kemudian tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 134 mili, dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 162 mili. Lalu tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 135 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 108 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 546 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 52 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili, dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 253 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 49 mili. Kalau ukuran total dari bibir depannya ukurannya adalah 50 mili. Jadi di sini dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari ram atau grill speakernya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan ketebalan ram speaker yang akan digunakan. Kemudian untuk penguatan ini
ini sifatnya hanya opsional aja. Jadi boleh ditambahkan atau boleh juga dilewatkan. Namun jika ditambahkan, serapat mungkin bagian terdalamnya ini di trimmer atau di router. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX TTS 215, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.